Al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ya ta'addaba lan yento beradab sopo santri ma'aruf kotihi sartane bature syekh wa hadiril majlisi lan piro-piro hadirine majlis fayuwakiru nuli menghormati sopo santri ashabahu ing piro-piro bature syekh wayahtarimu lan mulyake sopo santri kibara'ahu ing piro-piro sedulure syekh wa aqranahu lan piro-piro kerabate syekh wa inna ta'addubahu krono satuhune beradabe santri mahum sartane rufqah iku ta'addubun beradab li syaikhi marang guru wahtiramun lan mulyaake li majlisihi kadue majlise syekh. Jadi kalau hormat sama kiai, hormat sama guru, jangan cuma sekedar hormat sama gurunya saja, tapi harus hormat sama rufqah, teman-temannya guru. Nah, kalau gurunya sedang duduk-duduk atau sedang isi pengajian, maka hadirin-hadirinya pun harus kita hormati. Begitu. Lalu wayahtarim kibara'ahu wa aqranahu. Seorang santri harusnya menghormati saudara-saudaranya guru, kerabat-kerabatnya guru. Jadi kalau ngormatin gurunya saja berarti nggak hebat. Sama anaknya kurang, sama adeknya kurang, sama pamannya kurang. Semua kerabat-kerabatnya guru itu masih nisbat sama guru. Kita cinta sama Rasulullah, cinta sama Madinahnya. Kita cinta sama Rasulullah, ya cinta ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Orang biasa aja anak-anaknya Rasulullah, cuman karena Rasulullahnya orang yang kita cintai, maka orang yang dicintai oleh Rasulullah pun akan menjadi orang yang kita cintai. Gitu. Jadi dulu kan ada orang yang cinta sama seseorang sampai sakit parah. Ayahnya raja, lalu ayahnya itu, sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan anak saya? Udah berobat kemana-mana nggak sembuh, klinik kemana-mana nggak sembuh. Nah tiba-tiba suatu ketika bisa sembuh gara-gara ada sebuah pertanyaan, bukan pertanyaan, ada pembahasan tentang negara. Misal ngomongin Indonesia dia gemetar. Lalu ngomongin Jawa Barat tambah gemeter lagi. Lalu ngomongin Cirebon tambah gemeter lagi. Lalu ngomongin Sumber tambah gemeter lagi. Lalu ngomongin Watu Belat tambah gemeter lagi. Ngomongin Blok Kawung tambah gemeter lagi. Oh ternyata dia itu mencintai orang Kawung. Jadi ini misal contoh. Dia orang Singapura atau orang Malaysia yang suka sama santri Kawung. Lalu ketika membahas Indonesia tuh dia ya jadi orang kan apa yang dibahas. Kita suka sama seseorang maka suka sama sendalnya, suka sama pecinya, suka sama bajunya, suka sama apa aja. Jadi kalau ada aja orang suka sama kiai, cinta sama kiai kok enggak cinta sama rumahnya, enggak cinta sama anaknya, itu kadzab, bohong. Ya dakwahu kadzab. Nah, karena beradab kepada saudara-saudaranya guru itu
merupakan sebuah penghormatan kepada syekh. Wala yakhrujalan orang metu sopo santri an soffin saking barisan. Bunyatal halaqati ing dalem formasiye halaqah majlis bitaqaddumin kelawan maju au ataakhurin atawa mundur. Terus kalau misalnya kumpul-kumpul sama guru kayak gini nih, kayak gini sama guru, itu jangan pernah berdiri dan keluar dari soft majlis dulu, gitu ya. Jangan keluar dari soft majlis dulu. Atau ya kalau sudah dijejerin di barisin tuh jangan maju, jangan mundur. Ini guru, kamu ada di sini nih. Jangan mundur, jangan maju, kita biarin aja di situ. Wala yatakallama lan ora guneman sapa santri fi asna'i darsin ing dalam tengah-tengah yang ngaji bima kelawan perkara. La yata'allaqu kang ora berhubungan apa ma bihi kelawan dars. Au bima tawa kelawan perkara. Yuqta'u kang den pegot apa alaihi ngatasé dars bahtau ing membahas dars. Terus santri itu kalau lagi ngaji nggak boleh bicara sendiri, nggak boleh ngebahas sendiri, nggak boleh bicara sendiri, kecuali boleh membahas dan membicarakan sesuatu yang memang terkait dengan pengajian itu. Guru lagi menjelaskan tentang masalah waris. Oh jadi 4 kali 3 ya, gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi istri itu nanti bagiannya 1/6. Nah, ya. Kita ngobrol sama siapa? Teman kita terkait dengan penjelasan guru, nggak apa-apa. Yang penting jangan ngebahas tentang orang lain, peristiwa lain dan sebagainya, nggak baik. Makanya emang sangat tidak baik ketika ada halaqah pengajian begini kemudian ngobrol tuh nggak baik. Ya, atau membahas tentang sesuatu yang membuat pembahasan jadi terputus. Guru jadi nggak fokus gara-gara negur kamu. Kamu ngelakuin sesuatu yang bikin kesel guru. Jadi jelasin yang mau kalau sini. Dijelasin tidur misalnya. Dijelasin lari-lari kan guru aja deh. Kamu diam. Nah, ketika guru ngebahas ini pembahasan dari rancu nih. Hilang keberkahan begitu. Orang su'ul adab itu hilang keberkahan. Susah baiknya orang. Nah, jangan pernah bikin kesel. Anu yang baik, dengarkan yang baik, jangan sampai bikin guru akhirnya nggak fokus. Kalau nggak fokus lagi ngebahas begini, tiba-tiba lenyap aja pembahasannya. Tadi bahas apa ya? Gara-gara negur Bahrul nih, bisa. Gara-gara negur dia nih, saya jadi layaban. Kamu bukan merugikan guru aja, sudah merugikan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain lagi fokus mendengarkan. Penjelasan sedang berjalan, kamu bikin ulah, guru marah, gurunya nggak connect, penjelasannya berhenti semua. Gara-gara saya, gara-gara kamu. Nah, nggak baik gitu ya. Wa in asa'a lan lamun ala sopo ba'dut tolabati. Sebagiannya santri ala ahadin ing atase wong sewiji. Lam yanhar mongko orang ngebentak hu ing ba'du sapa ghairu syekhi sa'liyane syekh illa bi isyaratihi angin kelawan isyarate syekh. Kalau ada sebagian santri yang nakal kepada salah satu santri, ya, ini contoh lagi ngaji begini atau bukan ngaji lah, lagi ngaji atau bukan ngaji, tiba-tiba si Malik ditakalin sama beberapa orang, maka jangan sampai yang negur tuh bukan kiai, yang negur tuh bukan guru,
Yang negur harus guru. Kecuali apabila guru ngasih isyarat atau ngasih amanah kepada pengurus, itu boleh. Kepada apa baru boleh. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol begini, tiba-tiba Bahrul ditakalin, sudah diam semua. Yang harus negur adalah guru. Jangan nakal. Yang berhak ngomong ini itu guru di majelis. Yang lain berarti. Wa in asa'alan ing dalem nalikane ala sapa ahadun wong suwiji adabahu ing adabe ahad ala syaikhi ing atase syekh ta'ayyana mongko mertelaake alal jamaati ing atase jamaah apa intiharuhu mencegah ahad waradduhu lan ngebela syekh waradduhu lan balikake ahad wal intisaru lan bela li syekhi maring syekh biqadril imkani kelawan kadare kemungkinan. Kalau misalnya lagi ngaji tiba-tiba ada salah satu santri yang kurang baik sama syekhnya, satu santri yang kurang baik sama syekh, entah itu mencibir, entah itu nggak dengerin, nggak tahu apa, maka jamaah yang lain nih harusnya mencegah dia, intihar, harusnya ya. Wal intisaru syekh, harus ngebela syekh, kamu sama kiai gitu, kamu sama kiai gitu, kamu sama kiai gitu, gituin di majelis mana aja. Kamu ngapain kesini? Kamu mau bikin, kamu ke majelis taklim ini mau, yang ngomong jangan satu biar dia malu. Kalau yang ngomong satu dia akan bisa ngajak debat. Kamu ngapain di sini? Iya kamu ngapain di sini? Yang satunya, kamu tuh provokasi aja. Akhirnya dia merasa terkucilkan dalam sebuah majelis. Keluar, nggak betah. Jadi misalnya ini guru, Buya Yahya atau saya ini guru, Mas Sonip atau Buya Yahya atau Hai Mikdad, ini jamaah. Ada satu orang seperti polisi atau intel datang, tujuannya bukan buat ngaji, tapi emang tujuannya memprovokasi atau bikin bingung jamaah. Jamaah yang sudah fanatik sama Buya, udah fanatik jamaah rata-rata. Nah, satu orang ini bikin jamaah kurang simpati lagi. Pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, tapi dia kadang muncul, alah penjelasan gitu, alah. Nah, jamaah yang lain tuh kalau punya adab yang baik, alal jamaah, ta'ayyana alal jamaah intihar. Anda tuh kenapa? Yang kiri, Anda niat ngaji gak? Yang belakang, kalau nggak niat ngaji jangan kesini. Yang di depan, tujuannya yang bener mas. Kan dia malu akhirnya. Ya. Nah akhirnya nggak betah keluar dengan sendirinya. Orang begini harus digituin. Ya jangan satu orang, kalau satu orang dia bisa ngajak debat. Nah, kalau kamu salah ditegur oleh satu orang, kamu bisa berantem sama dia. Tapi kalau kamu salah ditegur oleh banyak orang, kamu nggak bisa buat apa-apa. Kan pencuri. Nyuri tabung gas, yang nangkep satu orang, yang ngejar maling, ketemu tempat sepi, coba bayangin. Apa yang terjadi? Ngapain maling lari-lari jauh, taruh aja gasnya, duel dah. Iya kan? Bisa. Ada maling, dia maling TV. Yang ngejar satu orang, maghrib, woi maling. Malingnya satu, yang ngejar satu. Ya kan? Ketemu tempat sepi, maling kan capek. Terus maling sadar yang ngejar saya cuman satu. Ngapain capek-capek? Gas be taruh. Mana Mark? Iya kan? Mark mana? Arif kan terlaga batu ribet gini. Duel tadi. Tapi coba yang ngejar 3 orang, keder dia. Nah, persatuan dan kekompakan tuh di situ. Nah, kalau ada orang provokasi di pondok, suka mencibir keluarga kiai, suka jelek-jelekin pengurus, suka apa, kamunya tuh yang kompak. Nah, memusuhi orang tuh nggak baik, tapi memusuhi provokatif itu harus. Tahu provokatif ya?
orang yang suka ngadu domba, orang yang suka nebar fitnah tuh harus. Di masyarakat pun begitu. Kalau ada ibu-ibu yang senengnya ngomongin orang terus, imam masjid diomongin, Pak RT diomongin, Pak RW diomongin, lurah diomongin, Pak Ustadznya diomongin, suami orang diomongin, mantunya orang diomongin. Ini langganan nih si wadon gini, mendi-mendi ngomongnya orang lain. Maka jangan dibikin betah di tempat situ harusnya. Uler begitu namanya. Harus dikeroyok. Ini kejelekan tuh dibagi dua nih. Ada kejelekan yang versi abi ya. Kalau ada orang nggak sholat, ya sudahlah. Kadang-kadang bersahabat juga dengan orang nggak sholat. Kalau ada orang mau mabokan, ya sudahlah. Kalau ada orang tatonya banyak, ya sudahlah. Kalau ada orang yang ahli narkoba, ya sudahlah. Gitu. Kalau ada yang di bulan suci Ramadan nggak puasa, ya sudahlah. Tapi kalau ada orang suka bohong, ya sudahlah. Tapi kalau ada orang yang dikit-dikit suka menghasut orang lain, menjelek-jelekan, bahaya orang begini. Akan jadi permusuhan antara kamu dengan yang lain. Di Matolib ada orang malas, ya sudah, gitu lah. Namanya juga manusia. Di Matolib ada orang suka main PS, ya sudah, tazir. Di Matolib ada orang nggak sholat, ya sudah, tazir. Tapi kalau di Matolib ada orang suka provokasi, yang membuat satu dengan yang lain bermusuhan, bentrok, yang membuat abi akhirnya benci sama kamu, yang membuat kamu benci sama, bahaya nih orang. Pengadu dong. Paham kan? Harus terusir orang begini. Ya, di sini tuh Pak, orang-orang nakal tuh Pak, coba nakalnya nakal yang tidak mempengaruhi. Jadi kalau saya aja nakal nggak usah ikut-ikutan. Nah itu bagus tuh. Ayo, nah ini provokatif namanya. Paham nggak? Ayo ke sana yuk, ayo ke sini yuk, ayo ngelanggar yuk, ayo ini, ayo. Orang suka ngajak-ngajak nih yang bahaya. Kamu kalau pengen dosa sendiri nah. Jangan suka ngajak orang sebab wala takunu awwala kafirin bi. Kamu ngajak orang dosanya double. Kamu ngajak orang berbuat dosa kamu double. Seriusin. Ad-da'afan mudha'afa. Waktu yang ngaji kok main bola, dosa. Tapi silakan main bola sendirian. Ngegulin sendiri jadi kiper sendiri. Jangan bawa-bawa temen, sebab bawa-bawa temennya mau dosa kamu ditanggung kamu, dosa temen kamu ditanggung kamu. Apalagi kamu menganak buahi 10 orang. Ngajak bolos 10 orang dosa semua, tanggungannya adalah sama ketua. Tanggung jawabnya di situ. Jadi jangan jadi orang yang nakalnya nakal mempengaruhi. Jadilah yang nakal li nafsihi wala li ghairihi. Nakal untuk dirinya sendiri. Jangan untuk orang lain. Udah kamu umpetin nakal, kamu umpetin. Bang, narkoboy ya? Enggak. Keren ya gitu. Bang, abok-abok? Enggak. Ikutan sih bang, ayo tamperin. Gitu lah. Meskipun kamu pemabok berat misalnya. Tapi harus mencegah begitu. Nggak suka ya, lihat kamu, terus kamu ya Ramadan ngudut, jadi kamar mandi dewekan banyak, joinan. Ramadan, joinan dikit. Mokel, oh ya provokatif namanya itu. Jadi kalau pengen dosa sendiri. Lah, analoginya kalau ada orang yang suka bawa-bawa kejelekan, memprovokasi, ngadu domba, harusnya kalian jangan temenin. Tetap baik sama dia, tapi jangan ditemenin, jangan diakrabin. Karena yang namanya at-tab'u surrok, watak itu bakal dicuri. Abis nilai orang tuh lihat temennya nah. Serius, ini jadi pertimbangan berat. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Fa innal qarina bil muqarani taqtadi. Kamu jangan nempel terus sama orang nakal. Meskipun kamu baik di depan Nabi itu, Nabi udah gampang baca.
Nggak mungkin orang baik itu cocok sama orang nakal tuh, nggak mungkin. Bau wangi kecampur sama bau kambing tuh nggak bisa. Bau kambingnya bau kambing, bau wangi bau wangi. Kupu-kupu ya kupu, kupu lalat ya lalat, kupu-kupu sama lalat sih. Joinan nggak mungkin. Tidaklah orang yang rajin mainnya sama anak nakal terus, kecuali memang dia punya jiwa nakal. Jadi bukan kebaikan yang kebawa, bukan keburukan yang kebawa kebaikan, kebaikan yang kebawa perempuan, kebaikan yang kebawa burukan. Jadi kalau kamu ngerasanya rajin, Nina, tekun, disiplin, baik, jangan ngeliatin kamu deket sama pemalas. Anil mar'i, pengen tahu tentang seseorang, latas al, jangan tanya tentang orang tersebut. Wasal an qarinihi, tapi lihat temannya. Fa innal boceki. Misal ya, orang rajin tekun terus dia bergaul dengan orang yang suka punya kasus pacaran atau apa nih ada yang satunya nih pasti ada kemiripan tuh pasti. Abi makanya ini orang baik sama Abi apa, tapi kok kumpulannya sama orang-orang yang kayak gitu ya gitu, provokatif. Oh berarti sebenarnya anak ini punya jiwa provokatif, nyaman dengan orang provokatif. Nggak bisa soalnya, nggak bisa campur orang baik, al-haqqu wal batil tuh nggak bisa campur. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang kurang baik sama pondok atau apa, kamu ganggu aja dia. Ya, dia jelekin pondok atau apa, kamu ganggu dari sana sini. Kecuali kalau dia nakalnya nakal sendiri lah. Kalau nakal sendiri nggak apa-apa. Yang penting jangan jadi ulat. Wala yasbikulan orang ngedahului hu ing syekh ila syarhi mas'alatin marang menjelaskan masalah au jawabi su'alin atau menjawab pertanyaan ila ingkana angin lamun ono apa jawab iku biiznin kelawan izin minhu saking syekh. Tuh ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Pak Ustadz, saya mohon bertanya, apa hukumnya nikah siri? Terus Bahru tiba-tiba jawab, begini ya Mbak. Nungguin Syekh atau nungguin Ustadz yang itu mau udah umum ya, udah tahu semua. Jangan menjelaskan masalah, jangan jawab pertanyaan. Wa min ta'zimi syekhi lat iku setengah saking mengagungkan kiai atau syekh ala yajlisa utawi nyento ora lungguh sapa murid ila janibihi maring pinggirane syekh wala ala musallahu lan ora ingatase musolae tempat salate syekh wala ala firasihi lan ora ingatase kasure syekh. Salah satu daripada bentuk menghormati guru itu jangan duduk di samping guru. Jangan duduk di samping guru. Satu. Yang kedua, jangan suka sholat di tempat sholatnya guru. Yang ketiga, jangan duduk di tempat biasa guru duduk. Adab. Jangan duduk di tempat biasa guru, apalagi duduk di kasurnya guru. Usul adab. Wa in amarolan lamun perintahu ing santri sapa asy-syaikhu guru. Bidzalika kelawan mengkonon-konon fala yaf'al. Mongko ojo nglakonia sapa santri hu ing dzalik illa idza jazama angin ing dalem nalikane mantepake sapa guru alaihi ing atase murid jazman kelawan mantepake ya syuku kang angel alaihi ing atase murid apa mukhalafatuhu nulayani guru fala ba'sa mongko ora apa-apa bimtithali amrihi kelawan ngelakoni perintah guru fitil kalhali dalam konon-konon tingkah thumma ya'udu nuli balik sopo santri ilama bangi barang yaktadi kang natrapi hi ingma opal adabu adab. Jangan pernah duduk di tempat biasa guru tidur. Jangan tidur di tempat biasa guru tidur dan jangan sholat di tempat guru biasa. Guru biasa sholat di sini ya kamu jadi imam ya. Nah, itu umumnya di pondok tuh begitu. Pakai sejadahnya guru tuh pada nggak berani.
Pakai sarungnya guru ya pada nggak berani. Pakai sendalnya guru nggak bakal berani. Umum ini. Tapi terkenal nih di Jawa Barat nggak begitu. Di Jawa Barat terkenal nggak begitu. Nah, kalau sharing sama santri Jawa Timur, Jawa Tengah tuh, iya adabnya Jawa Barat Jawa Timur beda bang. Jauhnya tuh jauh bang. Kalau Jawa Barat rada-rada berani. Tapi kalau Jawa Timur, Jawa Tengah tuh bener-bener bi'ainil jalalah. Kalau ngelihat benda-bendanya kiai itu mengagumkan banget. Nah sekarang wa in amarohu syekh bidzalik, kalau diperintah sama guru tuh gimana? Fala yaf'alhu, jangan mau. Kalau disuruh sama gurunya tuh gimana? Jangan mau. Abi pernah master inget yang zaman diajari Pak Samsi bawa santri itu namanya Fatan, anak kecil, suruh nginjek-injek Abi tuh nggak mau. Abi, Fatan, injek-injekin Abi, nggak mau. Injek-injek nggak mau. Kesel aja tuh, injek-injekin gitu. Pijitin aja Abi. Jadi kayak apakah tidak ikut perintah guru itu dusun? Tidak. Jadi gini nih. Al-hurmah khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Kamu tulis. Al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Nah, ini nggak jadi. Hormat itu lebih baik daripada taat. Pernah Sayyidina Ali karramallahu wajah disuruh Rasulullah nggak mau. Gara-gara gini. Di perang Hudaybiyah, Murwah As-Saqafi itu minta Rasulullahnya dihapus. Muhammad Rasulullah dihapus. Saya nggak ngakuin kamu Rasulullah. Muhammadnya aja hapus. Rasulullahnya nyuruh asistennya Ali. Wahai Ali, hapus saja Rasulullahnya. Gak mau. Hapus. Gak mau. Gak apa-apa, hapus saja. Gak mau. Akhirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hapus sendiri. Jadi apakah itu? Jadi lebih baik kita menghormati meskipun gak nurut. Tapi tidak menurutnya itu dalam rangka menghormati. Paham kan? Menghormati. Dalam rangka tuh menghormati. Menghormati guru, menghormati syekh. Wa in amarahu bidzalik. Kalau gurunya kok merintah begitu, fala yaf'alhu illa idza jazama alaihi jazman yashukku alaihi mukhalafatuh. Kecuali kalau gurunya memaksa, yang mana paksaan itu membuat si santri nggak bisa nolak. Paksaannya membuat santri nggak bisa, harus kayak murka banget tuh. Ya sudahlah gitu. Tapi habis itu fala ba'sa bimtithali amri, enggak apa-apa. Lakukan perintahnya guru. Fitil kal hal pada saat itu juga. Summa ya'udu ila mana yaqtadihil adab. Kemudian kembali lagi ke adab semula. Injek-injek. Capek banget. Payah itu capek banget. Kamu tuh diperintah. Gini, payahnya Pak malu. Kalau udah kelihatan kayak murka, injek-injek. Tapi habis itu jangan lagi-lagi. Ngerti ya? Karena itu merupakan adab. Wa qad takallam nas wallahu a'lam.